Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah la hidayatillah la rahmatillah. Teman-temanku, teman-teman sekolasan, teman-teman Kang Ahmad Bihaki yang kami cintai. Malam ini kita kedatangan tamu. Tamunya aneh, unik. Tapi aslinya enggak unik. Itu sudah sewajarnya, umumnya nggak masalah. Jadi salah satu tamu ini pengen ada keniatan untuk pemindahan makam. Kalau saya pribadi nggak apa-apa, Mas. Saya pribadi nggak apa. Jadi memang dari awal manusia meninggal itu memang aslinya itu hidup. Dan manusia itu juga dulunya hidup, ya enggak? Yeah. Yang sudah meninggal juga masih hidup. Nah, cuma kalau kita masih hidup seperti ini, yang kita makan itu adalah makan makanan seperti nasi dan sebagainya. Cuma kalau sudah meninggal itu yang dibutuhkan doa, surat-surat atau sholawat-sholawat. Yang jelas doa-doa itu dipanjatkan untuk si arwah. Kalau seandainya kan pengen makam itu dipindahkan, ya nggak masalah. Cuma yang saya takuti satu, untuk saat ini makam itu kan disakralkan untuk penduduk situ, ya kan? Disakralkan berarti dihormati kan? Takutnya setelah nanti kita pindah itu sedikit mengulangi rasa hormat atau tawaduk kita ke jasad itu. Maksudnya gimana? Suatu contoh, memang tidak semuanya wali Allah itu jasadnya masih utuh, tidak semuanya. Bahkan ada yang disebutkan dapat titel wali Allah jasadnya hilang, ya ada juga. Ada yang jasadnya lebur seperti halnya umumnya manusia, seandainya sudah dimakamkan ya hilang jasadnya, jadi tanah juga. Yang saya maksud, nanti seandainya kita gali, yang namanya dipindahkan berarti kan kita gali, kita cari jasadnya. Seandainya kan itu ada kainnya masih utuh atau jasad masih utuh, kita bawa ke pemindahan. Seandainya kan tinggal kainnya saja, ya kita tetap pindahkan. Cuma kita, seandainya kan kain itu masih utuh, jasadnya sudah nggak ada, yang ada kainnya itu tanah di dalam kain itu kita bawa semua, kita pindahkan. Yang saya maksud itu yang bisa mengurangi rasa hormat kita, rasa tawaduk kita ke arwah tadi. Jasadnya sudah nggak ada, kainnya sudah nggak ada. Gimana akal manusia untuk saat ini? Itu wali Allah atau tidak? Ya? Biasanya wali Allah itu jasadnya masih utuh. Biasanya ada yang ngomong seperti itu. Kalau saya tidak seperti itu. Ya, jadi intinya seandainya kan itu wali Allah, ya kita menganggap ada. Seandainya karena rasa hormat kita ke makam itu 90%, seandainya kan sudah digali, ya tetap tidak mengulangi rasa hormat kita, tetap 90%, itu lebih bagus. Yang saya takutkan bisa mengulangi hormat kita, tawaduk kita yang dulu kita yakin itu wali Allah 90%, setelah kita pemindahan kita menjadi hilang, keyakinan kita hilang, hormat kita hilang. Wong itu berarti nggak wali Allah. Itu yang saya takutkan. Seandainya kan jenengan pingin saya dan teman-teman untuk pemindahan, ya nggak masalah. Justru ya, kalau saya dan teman-teman itu inginnya menghormati. Pokoknya terjadi apapun, baik itu masih utuh atau tidak, kita tetap menghormati lah. Caranya kita menghormati, kita ini ingin kalau
tahlilan, bisa di makam. Kan itu kan sulit karena tempatnya masih di atas. Ya enggak mas, kalau memang sudah itu keputusannya ya dipindahkan saja, enggak masalah. Yang jelas kita pemindahan itu bukan niat untuk kita pribadi atau sekelompok kita pribadi untuk menguasai tanah itu kan tidak. Untuk menghormati dia enggak masalah. Dan kecuali pemindahan itu memang ada rasa egois kita untuk keinginan kita secara pribadi, umpama kita itu dipindahkan, setelah dipindahkan tanah itu kita jual atau tanah itu nanti kita fungsikan untuk usaha, kan tidak boleh. Kalau ini kan untuk penghormatan, untuk supaya lebih amannya dan lebih banyak yang berziarah untuk mempermudah, itu nggak masalah. Berarti intinya nanti jenengan menyiapkan tukang gali berarti. Iya. Siap. Terus nanti tugasnya saya apa? Kan sudah ada yang gali. Iya gini, maksudnya kan gini. Jadi kan mangke nyuwun napa niku nggih kita kan belum tahu mau dipindah atau tidak, kan belum tahu. Jadi intinya dengan kula suwuni. Kalau bagi saya pribadi, iya, dia mau dipindah atau tidak, kalau saya pribadi harus tetap kita pindah. Masalahnya satu, keniatan kita untuk mempermudah supaya kita ziarah ke dia, nggak masalah kalau saya pribadi, untuk mempermudah. Dan mungkin setelah kita pindahkan banyak yang ziarah itu seperti anak kecil yang mungkin atau wanita atau cewek, ibu-ibu yang mungkin harusnya ke naik gunung itu kesulitan ya. Takut dan sebagainya, akhirnya setelah dipindahkan jadi enak, mudah, gampang kan untuk ziarah, nggak masalah. Jadi mau nggak mau makam itu dipindah harus kita pindah, nggak masalah. Jadi bukan itu keniatan ego kita, tidak. Ya itu seakan-akan ibarat kita itu apa ya, anaknya semua sekampung ini ya. Yeah. Sekampung ini itu kita dianggap sebagai anak dan itu sebagai bapak kita. Ya enggak, namanya bapak harus mengikuti kehendak anak, enggak masalah. Dan apalagi di sisi lain itu niatnya kita kan bagus, menghormati bapak kita. Nah, sebagai anak ingin menghormati bapak. Enggak masalah, enggak masalah. Memang banyak makam-makam yang dulu dipindahkan. Suatu contoh termasuk dari Mas Syai, dari keluarga besar Pondok BUK Stan Usakin Bulan Demak, itu pondok saya itu. Sesepuhnya itu kan tinggalnya di daerah kedinasan. Ketika mau dipindahkan mau dibawa ke Demak, ternyata jasad itu masih utuh. Akhirnya dari pihak sana tidak diperbolehkan untuk dibawa ke Demak. Alasannya berarti ini masih dijaga sama Allah. Nah, alasannya seperti itu. Kalau bagi saya pribadi, namanya Allah menjaga roh dan jasad itu. Bukan berarti harus jasad itu masih utuh, tidak. Bahkan ada yang hilang pun masih dijaga sama Allah. Meskipun dia sudah menjadi tanah pun juga masih bisa dijaga Allah. Jadi yang dijaga Allah itu enggak harus yang jasadnya utuh, tidak. Bagi saya pribadi ya enggak masalah. Jadi ya kita seakan-akan memaksa bapak kita harus pindah ikut ke kita gitu kan. Itu bahasanya enggak masalah. Memang itu teman-teman itu yang pokoknya apapun yang terjadi, maksudnya gini, kalau ada jasadnya yang kita persiapkan untuk peralatan untuk pindah itu, jadi pokoknya di selayaknya umumnya orang meninggal ya. Kalau memang itu tidak ada jasadnya, dalam arti ya tetap apapun apa yang ada itu, kalau memang tanahnya ya dipindahkan. Gitu. Walaupun hanya sedikit ya enggak masalah. Hanya sarannya tidak mengurangi rasa hormat kita adalah walinya Allah, tidak. Kalau memang itu tidak mengurangi rasa hormat, makanya ini saya videokan nanti biar lihat sama saudara-saudara jenengan yang di sana nanti. Kalau memang tidak mengurangi rasa hormat, rasa tawadhu ke makam itu, ya nggak masalah. Takutnya saya kan menghilang.
atau mengulangi rasa. Dulunya saya yakin ini makam ini adalah wali Allah atau gini, setelah kita ambil ternyata jasadnya hilang atau gimana, terus kita mempunyai rasa yang nggak enak atau rasa yang sekiranya membuat keyakinan kita ke makam itu luntur. Itu loh yang saya takutkan di situ. Kalau seandainya nggak mengulangi rasa kan ya nggak masalah. Seandainya memang dari penduduk situ yang nggak harus dipindah, gimana caranya? Ya harus dipindah. Seandainya kan nggak dipindah, kita niat juga menyelamatkan, karena itu di atas tebing, ya kan? Ya. Ya, kita juga niat ngeri mas. Bukan niat memindahkan juga, jadi niat menyelamatkan, nggak masalah. Nggak masalah. Tempatnya itu sulit sekali. Ya berarti nanti nunggu instruksi dari saya untuk kapan nanti malam coba saya hasilnya cari petunjuk. Seandainya nanti hasilnya oke, hari apa nanti saya kasih kembali ke jenengan. Umpamanya besok langsung harus dilaksanakan ya enggak, nanti jenengan saya kabari. Seandainya nunggu malam Jumat atau malam Senin jenengan saya kabari. Ini yang kita bahas makamnya Mbah Seto. Makam Mbah Seto yang kita bahas. Dan itu kan dan juga saya ingin tahu, maksudnya itu kan yang hadir kalau memang kita sudah ke tempatnya atau ke lokasi di mediasi, jadi Mbah Seto yang hadir sendiri. Kalau saya tidak perlu. Enggak, maksudnya itu gini, kalau kemarin kan sudah diberitahu oleh yang di bawah itu kan. Nah, katanya Mbak Seto kan dari orang-orang kampung kan masih cara itu menganggap di situ adalah Sayyid Ali. Jadi kan cara yang benar kan itu kan masih belum tahu semuanya itu. Dan betul kepastian lah. Jadi yang ingin dimediasi tentang kepastian nama. Nah, nama dan juga pemindahan juga namanya. Pokoknya itu intinya siapa saja yang di situ yang tetap maksudnya tetap kita percaya kalau itu walinya Allah. Itu makam itu ada berapa? Satu di atas itu. Ada satu. Untuk pemindahan saya kira tidak harus pakai mediasi. Misalnya ada hal-hal yang tertentu. Wow. Nah, masalahnya satu. Kalau kita mempercayai mediasi 100% itu tidak dibolehkan. Ya. Jadi mediasi itu kan goib. Yang masuk itu betul-betul roh atau memang jin goib atau setan, kita nggak tahu. Nah, jadi kalau kita pingin pasti mengambil jalan yang positif, kita harus pakai akal pertama, dan kedua kita harus mentaati tata cara ubah-ubah tata caranya hukum sik dilakoni awake dhewe. Jadi seandainya itu tidak bisa mengurangi rasa hormat, rasa tawadhu, tidak melunturkan keyakinan, ya udah kita pindahkan. Takutnya nanti setelah dimediasi, ya nanti bisa ada hal-hal yang tidak kita inginkan timbul di situ. Suatu contoh, kita betul-betul wasilah sama satu makam itu, kita masukkan ke media. Setelah kita mediasi, ada salah satu iblis yang berlangsung, itu takutnya di situ. Nah, ini loh, kata-kata nanti setelah masuk ini takutnya kita terkecoh. Bahaya di semua salah. Kalau bagi saya pribadi, mediasi itu buat imbang-imbangan, tidak bisa dipercaya 100%. Tetap kita harus mempelajari dari ini asal usulnya gimana, menurut keluarga gimana, menurut penduduk gimana. Kalau memang untuk mediasi, untuk pengenalan atau mungkin mencari tahu, nggak masalah, tapi itu di luar nanti pas waktu pemindahan. Seandainya kan itu betul-betul dipindah, ya udah ayo kita pindah, nggak masalah. Ya karena itu masyarakat Abjan itu ada yang mengatakan itu Sayyid Ali. Ada yang mengatakan, nah kemarin itu kan katanya itu Mbah Seto saudaranya Mbah Maf'ul. Jadi
masih cara belum, maksudnya kalau wali memang yakin, tapi yang namanya mungkin ini enggak masalah nama itu. Kalau saya pribadi, kalau memang ada dua pilihan di satu kampung itu, ada yang mempercayai ini Mbah Ali atau Mbah Mahfud, umpamanya suatu contoh, ya udahlah terserah masing-masing. Sampai kan nanti kalau dia pengen mediasi, ya kita panggil. Yang mungkin satu kelompok ini memihak, ini namanya Syekh Ali, jadi harus kita panggil. Kita panggil, kita suruh menanyai langsung. Siapa tahu di waktu dia harus bertanya berhadapan dengan mediasi, ada satu kerahmatan dari Allah, mungkin dia bisa lega. Nah, itu yang saya nggak masalah kalau tentang. Kalau bagi saya pribadi itu namanya Anton atau apa atau nggak masalah kalau bagi saya. Yang jelas kita niat tahlil, niat kirim doa khusus buat makam ini kok. Itu yang paling baik. Kadang-kadang kan kalau orang banyak kan kadang-kadang itu kalau kirim doa nggak tahu namanya itu Kurang mantap. Ya, Ya memang ada yang tanya seperti itu kadang. Namanya siapa, saya rujukan ke siapa. Kalau saya itu lebih mudah. Kalau kamu nggak tahu namanya siapa, ini siapa, ya udah. Ya khususnya tadi fi hadhil maqam, kayak itu. Fi hadhil maqam itu siapa? Satu contoh umpamanya ini yang paling sulit. Seandainya kan kamu merantau di luar Jawa atau di luar negeri, sedangkan di rumah orang tua kamu meninggal, ya setelah dimakamkan nggak kerawat sampai 10 tahun 20 tahun kamu baru pulang. Sedangkan kamu di kampung tanya makamnya bapak saya mana, nggak ada yang tahu. Kayaknya di sini, kayaknya ini apa ini kita nggak tahu. Ya udah kita duduk di makam situ, kita kirim doa khusus buat ayah kita. Meskipun yang kita hadapin nggak ada makamnya nggak masalah. Yang penting kita niat datang, nggak tahu, nggak masalah. Kita niat tuh via di makam. Kalau saya kirim doa itu gini terus. Ya Said Ali saya kirimin dan juga Mbah Seto kan baru tahu kan kemarin itu. Ya saya kirimin, jadi kan dua-duanya. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Lah mantuk saya begitu, saya. Enggak masalah. Iya. Hasilnya memang kalau bagi saya pribadi itu yang saya buat dasarkan tentang kematian itu satu. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu saya buat dasarkan. Jadi semua ruh nanti setelah meninggal itu enggak ada ruh yang enggak mengeluh, enggak ada. Pasti mengeluh. Meskipun itu kiai atau siapa atau wali tetap mengeluh. Ngeluhnya karena di waktu saya hidup itu sedikit amal-amal atau perintah-perintah Allah yang saya lakukan. Nah, itu saya buat dasarkan ayat itu. Jadi seandainya kan itu wali pun bagi Allah itu kasih sayang atau orang yang saya kasih bagi Allah, dan orang lain menganggap itu wali. Tapi nah kalau dia memang itu wali tetap mengakui perintah Allah sedikit banget yang dilakukan di dunia tetap. Kalau memang dia sombong saya puasa terus berarti dia nggak wali, nggak ada. Ceritanya wali sombong nggak ada. Kalau wali sombong ya, umpamanya aku kene donya iki pas mantun wis pepek 5 waktu, pepek sunah, pokoknya saya mau seksa piye. Nah, itu kan untuk badan-badan sama malaikat. Enggak masalah. Kalau bagi saya itu wali atau tidak, kalau memang kita membutuhkan dia untuk pindah, untuk mempermudah kita kirim doa atau berziarah, ya harus kita pindah. Enggak masalah. Masalahnya dia juga butuh doa. Kalau memang salah satu makam itu nggak membutuhkan doa, dipindah pasti nggak mau. Pertama, kalau memang dia dipindah nggak mau, berarti dia pengikut iblis. Itu kalau bagi saya pribadi. Seandainya kan dia orang mati kan yang dibutuhkan doa, dia didoakan dipindah kalau nggak mau, bagi saya dia bukan orang baik. Dia itu orang jelek. Kalau saya pribadi seperti itu. Agak galak sedikit ya. Agak maksa gitu. Iya, agak maksa. Masalahnya orang mati kok nggak membutuhkan doa, ya kan? Iya. Memang kalau
suatu contoh Nabi Muhammad itu harusnya nggak membutuhkan doa dari kita. Kita yang membutuhkan gandengan ke Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad nggak kirim mama ya. Semua makhluk hidup nggak kirim sholawat atau nggak kirim doa ke Nabi Muhammad, nggak masalah. Nggak mengurangi. Allah juga nggak membutuhkan, enggak. Cuma kita yang membutuhkan gitu loh. Kembalinya pada kita lagi. Perbedaannya di sini. Perbedaannya di sini. Enggak masalah. Ya udah diakidikan. Nanti kalau saya sudah ada petunjuk nanti dengan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.